Hai mekanik guys, hari ini kita lagi di bengkel spesial nih, bengkel Garden Speed, dimana gue udah merawat mobil harian dan mobil drift gue selama lebih dari 15 tahun. Nah, mau lihat ini sekarang hari ini lagi rutin maintenance mobil drift gue, Nissan Seviro tahun 93. Waktu itu masuk di Garden dari tahun 2003. Dari pertama kali dibangun sampai sekarang. Karena kita dulu itu masih mahasiswa, on a budget, jadi perubahannya sedikit-sedikit dalam waktu yang cukup lama. Tapi saat ini mobil ini sih sekarang udah masuk ke fase akhir dari R&D, jadi udah sangat-sangat stabil. Mulai tahun 2011 gue pakai mesin yang sekarang ini terpasang, yaitu RB25DT. Kalau kita lihat, memang ini mesin secara modifikasi, bagian bawahnya ini stok blok. Jadi stok blok RB25 metal masih stok, hanya krek asnya kita udah tambahin crank collar. Terus atasnya, headnya kita sudah lakukan modifikasi pada cam, terus kepada pair klep dan juga klep. Untuk plenum intake kita pakai yang model direct, dan juga dilakukan gear klep dan juga porting polish. Pada headnya juga kita porting polish. Kemudian untuk sistem pengkabutan bensin kita masih pakai injektor model side feed. Ini agak beda, memang RB25 kebanyakan orang berubah ke top speed. Gue masih pakai yang side feed, tapi kita pakai injektornya Tomei. Mungkin kalau dilihat yang paling spesial dari mesin ini saat ini mungkin turbonya. Nah, ini turbo di Indonesia jarang orang pakai. Di sini banyak yang lebih senang tipe atau merek lain, tapi ini gue pakai BorgWarner IFR yang kelihatannya kecil di belakangnya. Jadi dia spek 63, tapi dia twin scroll. Kemudian dia ada internal, sebenarnya aslinya ada internal wastegate, ada internal blow off, ada boost control juga, tapi kita akhirnya memutuskan untuk menggunakan external wastegate. Sisanya karena ini udah dipakai untuk kebutuhan balap, gue pakai ini balap dari mesin ini dari 2011 ya, dipakai balap drifting, touring car, drag race, yang belum tinggal rally doang. Nah, terus ketika untuk balap touring, yang paling tantangan terbesar itu memang di oiling system. Oiling systemnya udah kita khususin, jadi perputaran jalur oli, uap oli kembali lagi ke karter oli ini udah kita pikirin banget. Kemudian sistem pendinginan juga, jadi makanya nih untuk masuk ke radiator kita udah sekat ini semua, sekat ini sampai bawah kita sekat. Terus juga air intake kita pisahin dari sisi panas mobil. Jadi kan kalau di Nissan sisi panas sebelah kanan atau sebelah kiri, kalau dari kita ngadep sini sisi dingin sebelah sini. Nah, jadi air intake juga kita cover. Ini bukan tangki bensin, tapi di tempat oil catch tank memang kita buat agak besar. Ini ada yang keluar ke hawa, ada juga yang balik ke karter mesin. Untuk pengereman ada beberapa kita bikin air panel buat pendinginan di master rem, master kopling, kita buatin semua itu untuk airflow. Mobil ini dilengkapi dengan NOS, tapi kalau hanya dipakai untuk drifting saja, untuk ngangkat di RPM rendah. Kalau untuk touring car, kita pakai settingan aman. Settingan aman itu apa sih? Jadi mobil ini mesinnya capable untuk sampai dengan 500 HP. Kita pernah dyno di 471 wheel horsepower, tapi kalau lagi touring kita pakai di 390 horsepower. Oke, kalau mau lanjut kita lihat interior. Saat ini mungkin ini ada sedikit masalah kelistrikan lampu. Jadi lagi kita bongkar kelistrikan lampu, jadi agak berantakan dikit. Nanti kalau udah beres kita videoin lagi. Tapi memang interior masih memakai original dashboard.
dan juga hanya memakai beberapa instrumen yang sangat dibutuhkan. Boost meter pakai manual semua ya, nggak ada yang elektrik. Boost meter, odometer, terus nih odometer ada 3 yang kita pakai benar-benar dibutuhin, yaitu boleh disorot kiri situ, yaitu oil temp, oil pressure, sama water temp. Lanjut lagi dari sisi belakang, roll bar 6 titik, sidebar ini masuk. Roll bar ini sesuai dengan aplikasi untuk regulasi di FD Asia. Waktu itu ini ikut di tahun 2012 dan 2011. Jok juga FIA. Bright ini hanya mengeluarkan di seri Z3. Ini Z2, Z3 untuk FIA. Untuk masalah bensin kita taruh di belakang semua, tabung nos di belakang. Kita pakai bensin yang eksternal. Lanjut ke kaki-kaki, boleh sini sorot. Kaki-kaki kita menggunakan suspensi dari Pain Super Drift, tapi juga sudah di setup ulang menggunakan mesin dyno suspensi dari Garden Speed. Rem belakang masih orisinil Skyline GTR. Kaki-kaki belakang dan kaki-kaki depan untuk kontrol arm kita menggunakan Driftworks. Kemudian yang membedakan dengan mobil lain, kebanyakan kita ketika drifting overpower selalu mengalami as roda patah. Nah, ini mobil dari mulai kopel, gardan, dan as roda sudah menggunakan Nissan GTR R32, sehingga sudah cukup untuk power ini. Kalau misalkan kita menaikkan power kita lagi di atas 500 WHP, menurut saya kita udah mulai harus memikirkan menggunakan as roda atau kopel yang berbahan lain yang lebih kuat, mungkin karbon atau lainnya. Terus ke sisi depan, kaki-kaki depan, arm semuanya pakai Driftworks, suspensi pakai Pain Super Drift. Untuk pengereman kita percayakan kepada EP Racing. Saya pakai Pro 5000 dengan racikan kampas yang masih rahasia. Jadi in-house kita racikan kampas remnya, jadi nggak original dari EP Racing. Terus apalagi yang menarik dari mobil ini, waktu 2019 mobil ini pernah dipakai untuk acara Intersport oleh Atsushi Taniguchi, jadi masih ada stikernya dia, belum gue lepas. Nanti kalau tahun ini mungkin gue balik lagi balap, kita ganti namanya balik ke Mimo. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan maintenance pada mobil balap dengan mobil harian? Untuk hal-hal normal seperti fast moving parts hampir mirip. Ganti oli, oli mesin, oli gardan, oli transmisi, terus minyak rem, minyak kopling, dan beberapa oli lainnya atau air radiator itu rutin harus diganti. Untuk penggunaan balap mungkin dalam bentuk kilometer kita agak lebih pendekkan dibandingin mobil biasa. Mungkin kalau standar pabrik itu ganti oli mesin di 10.000. Kalau saya atau gue ini sebagai pemakai dan kita di Jakarta selalu macet di mobil harian, setiap 5.000 gue pasti ganti oli. Nah, di mobil balap ini mungkin kita turunin lagi ke 3.000 kilo, atau kalau misalkan sudah tidak diganti lebih dari 6 bulan pasti kita ganti oli gitu. Kalau di Garden ini nih, di Garden Speed Cilandak ini kebanyakan kita melakukan rutin maintenance ya. Nah, jadi setiap mobil yang masuk ke sini mau dilakukan pekerjaan itu selalu ada ini namanya kertas pekerjaan, nama tipe mobil, nama customer, terus keluhan apa yang dikerjakan. Nanti juga ada saran dari mekanik apa yang mesti diganti atau mesti diperhatikan. Jadi ini cukup jelas dan selalu ada historinya.
Perbedaan untuk mobil balap karena pemakaiannya yang lebih ekstrim dibanding mobil biasa, kita lakukan namanya kalau pre-checking sebelum balap. Jadi pemeriksaan rutin sebelum balap itu semua baut yang berhubungan dengan kaki-kaki atau yang ada kemungkinan bisa kendor semuanya dikencengin dengan momen dan juga dikencengin pre-checking. Jadi secara kasat mata dicek semua. Jadi kita menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat balap, baut kendor atau yang lainnya. Nah, sekarang kita akan ngobrol sama pemilik bengkel ya. Bentar gue panggil dulu, kita pause dulu ya sebentar. Oke, sekarang kita udah bersama owner dari Garden Speed. Nah, kita mau tanya sedikit nih, kenapa atau tantangan apa terbesar dalam membangun mobil balap atau mobil drift gue sama dalam maintenance-nya. Kita udah lebih dari 15 tahun kali mas nih mobil mas. Yes. Deal. Datang masih anak kuliahan, mobil baru di convert, engine masih berantakan. Gitu. Masih inget nggak lo? Iya, jadi kalau ngebangun mobil Mimo ini sih yang paling krusial itu memang pas baru datang kita perlu ngerapiin banyak. Setelah itu sambil bersamanya waktu, mulai coba latihan banyak, ikut event. Nah, ikut event ini jadi krusial. Kenapa krusial? Karena time schedule-nya biasanya nggak terlalu jauh, baik itu drifting maupun balap gitu ya. Jadi pada saat kita build awalnya, sebisa mungkin, seoptimum mungkin mesti make sure bahwa kita bisa full seri mesinnya nggak problem. Nah, itu yang tantangan nomor satu. Yang tantangan nomor setengahnya, lebih dari satu lagi, ya tentu budgetnya. Iya, benar juga. Karena waktu itu kita bukan dikejar oleh waktu, tapi dikejar oleh budget. Jadi waktunya boleh panjang deh, istilahnya gitu. Ngebangun mobilnya boleh sedikit-sedikit deh. Mas Takwa bilang, yuk kayaknya perlu ini nih. Gue bilang, mas, ya entah datang 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian baru kita terusin gitu proyeknya. Bener gak mas? Iya, karena banyak kerjaan lain juga kan. Betul. Jadi 2011 kita udah pakai mesin ini. Sampai sekarang sih untungnya awet. Tadi gue sempat bilang bahwa kita waktu itu lebih konsentrasi untuk keawetan mesin atau durability. Jadi misalnya mobil ini ya capable mungkin sampai, kita pernah dyno kayak sampai 471 WHP seingat gue, tapi sekarang kita maksimum nih di 400, di 398 WHP. Sekitar segitu. Jadi untuk dalam kondisi high RPM untuk waktu yang lama seperti balap touring, mesin ini aman. Iya. Sebenarnya sih faktornya banyak, mesti ada yang di bargain. Kalau kita mau achieve horsepower misalnya 500, kita bisa hitung kira-kira 500 horsepower kita pakai untuk apa? Untuk drag race. Oke, berarti sistem pendinginnya cukup sederhana. Tapi kalau misalnya untuk balap 500 horsepower, sistem pendinginnya banyak pertimbangannya kan. Ada intercooler di depannya, ada radiator. Terus yang paling krusial lagi mesti dihitung itu adalah kalau kita balapan 12 lap, which is itu berarti sekitar 20-25 menit, 90%-nya lebih itu adalah full throttle. Kalau di dyno kan sebentar. Kita dyno sekian belas detik gitu. Kita cun-cun, tapi kalau ini kan 20-20 menit. Nah, banyak hal-hal yang nggak bisa diselesaikan di atas kertas. Kita mesti pakai data dari pengalaman. Bahwa ini mesti diputuskan begini, bahwa hal itu mesti diputuskan begitu, sehingga antara teori sama praktek dan pengalamannya bisa matching supaya hasilnya bisa optimum. Waduh, itu mudah dikatakan tapi dipraktekkan juga sulit, benar nggak mas? Ya. Masih kebanyakan sosok lah dari pengalaman rata-rata ya. Dari pengalaman. Oke. Ya, itu aja sih kalau untuk Seviro nih. Kita bentar lagi mau ada install satu gadget baru buat di mobil ini. Nanti kita akan testing, kita lihat ke depannya gimana. Terima kasih. Itu aja.